Bismillah, alhamdulillah, selamat malam para pemirsa dan para murid dan santri, khususnya untuk pemirsa yang di luar sana ya, yang menginginkan atau yang mengharapkan sesuatu pencerahan. Karena pada kali ini video membuat judul doa pemutus dogma atau baiat, karena ini sudah terjadi ratusan tahun di dunia, khususnya di negara Indonesia. Para pemirsa juga para santri dan murid untuk diketahui lebih jelas, meskipun sudah sering dijelaskan oleh guru ya, ada kita sering mendengar kata disebut baiat atau biat. Biat atau baiat itu pada dasarnya artinya itu tahap awal ya, tahap awal atau pintu spiritual. Jadi bait ini sebenarnya bisa dikatakan dengan kata itu bait, jadi tahapan-tahapan itu. Tapi bahasa sebenarnya baiat dulu itu sebenarnya dari bahasa itu syahdat ya, dari Jawa dulu. Tapi mengembang jadi kata baiat itu mempunyai makna tahap awal ya, tahap awal untuk mencapai atau mencari spiritual. Maka di sini baiat artinya tahap awal atau pintu spiritual. Jadi tahapan pertama untuk mencapai pintu spiritual. Sebenarnya atau yang harus terjadi, apa yang dimaksud dengan baiat itu isinya yang di dalam harusnya tuntunan pengertian awal mengenal diri pribadi. Maka dari leluhur Jawa dulu sudah tepat diberilah tuntunan atau ilmu namanya syahdat, mengembang jadi syahadat itu, sehingga terjadilah pengembangan yang sangat nyimpang, sangat menjauh, sehingga tidak mengena kepada yang dimaksud dengan syahdat itu ya. Dengan adanya pemahaman yang salah kaprah, disitulah mulai terjadi banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok jamaah. Ini sudah ratusan tahun. Jadi mulai tahapan manusia ingin mengenal jati diri atau mencapai spiritual, pertama di baiat ini si murid atau si pengikut baru itu sudah didogma, diberi sesuatu perjanjian. Bahasa yang umum, baiat itu identik dengan sumpah. Sebenarnya bahasa itu salah ya para pemirsa. Baiat itu isinya sebenarnya tuntunan pengertian. Jadi kalau orang atau manusia dibaiat itu dituntun agar mengerti dirinya, mengerti asal usulnya, mengerti jati diri dari suku mana, dari bangsa mana. Karena baiat itu sudah mengembang menjadi kata baiat sumpah, maka disitulah terjadi penipuan, salah guna. Ketua kelompok, ketua jamaah memasukkan suatu kalimat, bisa disebutlah terhipnotis atau dihipnotis para pengikut dan jamaah, sehingga mau keluar sulit dan mau keluar pun menjadi hal momok. Nah itu sudah berkembang lama. Maka kalau manusia sudah mengikuti kelompok-kelompok biasanya ahli-ahli tarekat itu, dia sulit untuk melepas diri karena dia sudah terikat dari dogma atau janji atau hipnotis itu. Nah, itu sudah disalahgunakan oleh orang-orang terdahulu. Maka ada kita sering mendengar kata satu contoh. Kalau kalian keluar dari kelompok atau dari jamaah tersebut, itu dihukumi murtad. Ada yang dihukumi najis. Ada yang orang Jawa dulu disebutnya itu sampai di bahasa itu kepet. Nah, itu sebenarnya dogma yang ditanamkan oleh pribadi kelompok-kelompok guru spiritual yang identik dengan agama. Kalau dia sudah keluar dari dogmanya, tidak mengikuti kemauan gurunya dan kelompoknya, itu dihukumi murtad, najis, ada yang disebut kepet. Sebenarnya itu fitnah ya, tidak ada hubungan dengan keagamaan. Ada lagi yang sering terdengar, kalau kalian keluar dari kelompok atau dari dogma si pengajar, itu dihukumi masuk neraka.
Ada yang lebih parah lagi, ini sudah ratusan tahun. Kalau murtad itu dihukumi dipenggal atau dibunuh. Itu sebenarnya itu kepentingan pribadi gurunya, kelompok jamaahnya itu. Karena di situ kalau tidak diikat dengan sumpah itu kurang jamaah sehingga income-nya tidak dapat. Makanya kalau diterangkan dengan simple, dogma yang dimasukkan itu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, ada keuntungan dari jamaahnya itu. Nah, sedangkan ini sudah jadi permasalahan dunia. Yang diuntungkan dari pemimpin-pemimpin atas nama kelompok itu, muridnya jadi korban. Nah, dengan memahami seperti itu, guru melalui video ini, guru sedikit membantu untuk para pemirsa dan pendengar, untuk masyarakat yang jadi korban. Bagi kalian para pendengar ya, yang sempat terdogma, itu nanti guru memberi cara agar kalian terlepas ya, karena guru tidak bisa membantu banyak dari masyarakat yang di sana-sana, dari korban-korban dogma-dogma itu. Biasanya ciri-cirinya orang kalau sudah kena terdogma, rata-rata pikirannya itu padat ya, akan padat, terus mudah tersinggung, hidupnya tidak punya kedamaian, padat, bebal otaknya, kan didogma ya. Dengan memahami itu, guru memberi saran barangkali para pemirsa ingin lepas dari dogma siapapun ya, itu nanti diajari syarat-syaratnya harus dipenuhi. Dan ini juga nanti berefek kepada atau ilmu yang dimasukkan kepada otak para pemirsa. Ciri-cirinya nanti ketahuan ya. Kalau nanti doa yang diajarkan guru dengan syarat yang dipenuhi, itu nanti ada seperti kepala pusing, kadang kayak hampir mutah. Itu artinya dogma atau kodam yang masuk itu akan terlepas. Nah, itu kalau nanti sudah dilakukan 1 atau 2 bahkan 3 kali, nanti sudah terlepas dogma itu. Kalau ada sesuatu kodam yang mempengaruhi, itu nanti lepas dengan sendirinya, tapi syaratnya nanti dipenuhi ya. Itu bisa, ini doa dikhususkan guru yang identik dengan nilai-nilai agama atas nama penipuan atau pembodohan muridnya. Tapi doa ini juga efektif bagi orang-orang yang terkena gendam atau terkena magic seperti pengasihan atau hal-hal yang seperti itu. Ini nanti sangat bermanfaat ya. Para pemirsa, para pendengar ya. Untuk melakukan pemutusan terutama dogma atau doktrin yang mengatasnamakan Islam atau kebenaran, ini syaratnya harus dipenuhi. 1, mandi keramas dulu. Setelah mandi keramas nyaman, pakailah busana ini longgar. Kalau laki-laki pakai sarung sangat bagus ya. Usahakan jangan pakai baju, pakai kaos kotang boleh. Pakai sarung, tidak pakai baju, tidak pakai kaos kotang kalau laki sangat bagus. Yang penting dikurangi hal-hal yang mengikat. Kalau ibu-ibu yang tua-tua atau wanita, untuk kepala jangan ditutup, jangan pakai hijab, jangan pakai mukena. Yang bagus pakai baju tidur atau kebaya, itu apa ngaran itu. Baju wanita itu yang longgar ya. Jangan pakai mukena, jangan pakai hijab, kepala harus longgar ya. Waktu yang baik mulailah jam 7 ke atas sampai maksimal jam 12. Waktunya terserah, pilih Anda. Nanti doa ini dilakukan kapanpun akan membawa dampak positif bagi yang melakukan. Karena doa ini sudah disetel sama guru dengan frekuensi alam. Sehingga siapapun yang melakukan ini nanti bisa terlepas dari dogma-dogma yang menyakitkan atau penipuan-penipuan yang mengatasnamakan magic, gendam, khodam, dan atas nama agama. Nanti terlepas. Cuma ciri-cirinya itu setelah membaca doa yang diajari guru, nanti setengah agak pusing, agak mual. Kalau mual silakan muntah ya, dimuntahkan. Itu nanti yang baik 3 kali. Yang penting jamnya paling tidak ini. Ini bisa dilakukan ya, mulai hari Rabu depan bisa, atau mulai besok ya. Yang baik satu contoh besok mulai hari Sabtu bisa.
ya. Jadi untuk hari dipilih nih, hari Rabu artinya Selasa malam ya. Kalau di sini Rebo artinya Selasa malam bagi Rebo malam, Kemis malam, Sabtu malam ya. Jadi Minggu malam tidak baik. Jadi ini Rebo maksudnya Rebo malam ya. Rebo malam bagus. Kalau diambil Rebunya artinya Selasa malam. Karena waktunya harus malam. Ya, ada pilihan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jangan dilakukan siang, hasilnya tidak baik. Terus ada syarat air 1 gelas. Air 1 gelas ditaruh di depan ya, agak jauh, paling tidaklah setengah meter atau 1 meter dari tubuh. Untuk duduk yang baik, jangan duduk di atas kursi ya. Di lantai bisa. Terus di sajadah bisa. Yang penting lebih mendekat dari tanah. Ya, tidak boleh di atas kursi. Untuk menghadap, usahakan persis simetris lurus dengan kiblat timur. Artinya tubuh atau pikiran luruskan dengan arah matahari. Karena ilmu ini nanti direspon, direfleks sama sistemnya alam. Jadi bila tidak lurus dengan alam, ilmu itu nanti disingkirkan atau dinetralkan ya. Bisa dipahami ya. Busana pakai yang longgar. Mandi keramasan, jam pilih jam 7 sampai jam 24, harinya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Air 1 gelas ditaruh di depan, hadap persis arah ke timur ya. Kalau ini sudah disiapkan, nanti ada doa di sini. Doa passwordnya pertama, ini karena untuk mengembalikan jati dirimu, passwordnya kalau mau melakukan ini, kalian harus sadar menyebut dari sukumu. Satu contoh. Kalau Anda kemarin terdogma dari apapun atau terkena magic apapun, kamu harus menyebutkan suku. Kalau Jawa, aku suku Jawa. Nah, kalau kamu dari Betawi, aku suku Betawi. Kalau kamu dari Bugis, ucapan aku suku Bugis. Aku suku Batak. Jadi kalian harus menyebut passwordnya. Anda harus sadar bahwa Anda dari keturunan suku nenek moyangmu. Nah, setelah itu baca doa ini. Dituntun oleh guru. Bagi yang kurang paham nanti bisa diikuti video ini ya. Satu contoh. Aku orang Jawa atau aku suku Jawa. Doanya Robbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Robbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tatkala mengucap itu, Anda harus memahami timur dan barat adalah Tuhanku. Tuhanku yang di timur, Tuhanku juga yang di barat. Bila ditarik garis artinya lurus. Bila ilmu atau pemahaman yang tidak lurus dengan kehidupan manusia, ilmu itu nanti dinetralkan oleh alam ya. Satu contoh, kembali lagi. Satu contoh dari suku Bugis. Aku suku Bugis, Robbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Baca 1 kali, diresapi. Kalau agak pusing biarin, kalau mau muntah. Setelah cukup baru minum airnya. Nah, baca lagi sampai pikiran berasa nanti lebih ringan, lebih nyaman ya. Ini yang baik, baca 3 kali, minumnya juga 3 kali. Kalau sudah merasa terbebas dari hal-hal yang tidak baik, dogma-dogma agama atau magic-magic itu, nasihat guru, jangan mendekat lagi ke kelompok-kelompok itu ya, nanti jadi korban lagi. Semoga apa yang diajarkan guru melalui video ini disaksikan dengan banyak para malaikat dan juga disaksikan para leluhur dan para moyang. Semoga aku selaku sebagai guru bisa sedikit menyelamatkan dari pemikiran-pemikiran dogma-dogma yang membuat kehidupan manusia menjadi susah dan
tidak bermanfaat di alam dunia ini. Semoga ini menjadikan manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.